5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian semangat untuk belajar hari ini? Kak Citra berharap kalian semangat ya untuk selalu belajar, dan belajar. Nah, kalian dengan belajar itu akan menambah ilmu pengetahuan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Mereka sedang naik bis dan melihat Candi Borobudur. Nah, Benny ini bersama teman-temannya sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan, juga ketika Benny study tour. Apakah study tour itu? Nah, study tour adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati sesuatu. Contohnya di sini mereka sedang pergi study tour ke Candi Borobudur. Mereka akan mengamati dan belajar langsung tentang Candi Borobudur adik-adik. Apakah adik-adik pernah study tour atau liburan bersama dengan teman-teman kalian atau keluarga kalian? Pasti pernah ya, dan rasanya pasti menyenangkan. Adik-adik coba amati tempat wisata ini. Wow, kok ada kupu-kupu raksasa ya? Ini hanya patung di pintu gerbang adik-adik. Ini tempat wisata di mana? Yuk kita pelajari bersama-sama. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya pemandangan. Sebagian siswa lainnya membacakan puisi. Jadi ini adalah pintu masuk dari Taman Nasional Bantimurung yang ada di Sulawesi Selatan adik-adik. Nah, di sini siswa kelas 2 bernyanyi lagu pemandangan dan sebagian ada yang membacakan puisi. Jadi ini lagu pemandangan tetapi juga bisa dibaca menjadi sebuah puisi. Lagunya adik-adik bisa cari tahu di YouTube ya. Karya Pak Ate Mahmud ini lagu pemandangan. Jadi adik-adik bisa baca lagu pemandangan ini menjadi puisi. Yuk kita baca bersama-sama Pemandangan karya Ate Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang kulepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Ya, lagunya kan memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Kira-kira lagunya seperti itu adik-adik. Dan itu tadi cara membaca puisi dari lagu tersebut. Jadi lagu ini menceritakan atau puisi ini menceritakan tentang pemandangan yang sangat indah di atas bukit. Jadi terlihat sungai yang berliku, sawah hijau yang membentang, gunung yang menjulang dan di atasnya ada awannya. Nah, itu menunjukkan betapa
indahnya pemandangan. Nah, kalau kalian membaca puisi ini, ya ekspresinya seperti ekspresi kita kagum terhadap pemandangan. Adik-adik, tuliskanlah puisi tentang alam. Nah, adik-adik bisa menuliskan sebuah puisi nih sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Terserah nih adik-adik temanya apa. Misalnya, temanya tentang lingkungan, boleh. Judulnya apa misalnya. Kalau adik-adik judulnya Laut yang Biru misalnya kalau pernah berkunjung ke pantai. Kalau kalian ingin membuat judul kupu-kupu, boleh ya. Adik-adik bisa membuat kerangka puisinya dulu. Jadi, aku mau membuat puisinya di baris pertama bunyinya seperti ini. Contohnya misalnya Kak Citra akan membuat puisi dengan tema lingkungan pantai ya. Judul puisinya adalah Laut Biru. Nah, mungkin kerangka puisinya apa? Kerangka puisinya Kak Citra menulis, laut, engkau sungguh luas, biru membentang, tak pernah habis airnya. Misalnya seperti itu. Nah, berarti kerangka puisinya Kak Citra yang pertama adalah menjelaskan tentang keadaan laut. Lautnya luas, warna airnya biru, misalnya seperti itu. Dan apa? Airnya tidak pernah habis. Nah, kerangka berikutnya apa? Bisa kalian jelaskan, lalu kalian buat puisinya tentang alam. Nah, adik-adik di sini Benny dan teman-temannya melihat sisa botol-botol bekas yang dibuang sembarangan. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Lalu teman-temannya menjawab, ide yang bagus Benny. Nah, adik-adik, Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Nah, Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Nah, ini adik-adik contoh pot dari botol bekas ya. Kalian siapkan dulu pot bekasnya ya, dari botol bekas, cat warna, kuas, dan berbagai hiasan lainnya ya. Kalau di sini kan ada mata-mata seperti ini ya, lalu ada tutup botolnya juga. Nah, cara membuatnya apa? Sediakan alat dan bahannya dulu, lalu gambar pola sesuai keinginan kalian. Kalian ingin polanya seperti apa? Misalnya kalau dibentuk kucing seperti ini, apa dibentuk panda atau seperti ini ya. Lalu bisa juga digambar seperti ini. Beri cat warna yang menarik. Nah, jadi setelah kalian selesai membuat polanya, beri cat warna yang menarik pada botol bekas itu. Lalu jemur pot yang sudah dicat. Setelah itu kalian isi dengan tanah dan tanaman. Sudah selesai adik-adik. Jadilah hiasan pot dari botol bekas. Ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas adalah 1. Memiliki warna yang mencolok ya. Tadi warnanya kan harus mencolok adik-adik biar kelihatan itu gambar apa. Yang kedua, tidak transparan atau tidak tembus pandang botolnya. Yang ketiga, menarik. Dan yang keempat, menggunakan botol bekas. Cara membuat hiasan pot botol bekas adalah 1. Potong dulu botol bekas sesuai bentuk yang kita inginkan ya. Lalu cat potongan botol menggunakan kuas. Letakkan tanaman ke dalam botol tersebut, lalu jemur dulu ya, supaya catnya itu cepat kering. Ukuran botol bekas itu berbeda-beda adik-adik. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Adik-adik, tinggi botol bekas pertama itu 26 cm. Tinggi botol bekas kedua itu 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, kita akan mencari tahu bersama-sama jawabannya. Tinggi kedua botol tersebut. Jadi yang diketahui di sini adalah tinggi botol pertama dulu 26 cm. Lalu tinggi botol kedua ada 15 cm.
Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini adalah tinggi kedua botol tersebut. Lalu baru kita jawab adik-adik. Jadi kalau kalian menjawab kalimat atau soal cerita harus ada diketahui, ditanyakan, dijawab begitu ya. Yang diketahui apa saja, lalu yang ditanyakan apa, lalu kalian jawab. Nah, tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Karena yang ditanyakan adalah jumlahnya, berarti 26 cm ditambah 15 cm. Berapa 26 ditambah 15? Bisa kalian jumlah dengan susun pendek. Jumlahnya ada 41 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Itu cara menjawab pertanyaan dari soal cerita yang ada dengan dituliskan, diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Soal berikutnya adik-adik, Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain itu berbeda. Kain pertama itu panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Nah, adik-adik, apa saja yang diketahui di sini? Ya, yang diketahui adalah panjang kain pertama yaitu 200 cm. Lalu panjang kain kedua adalah 500 cm. Yang ditanyakan apa? Panjang kain semuanya tapi dalam meter adik-adik. Nah, sedangkan di sini semuanya adalah sentimeter. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Nah, panjang kain semuanya otomatis itu panjang kain pertama ditambah panjang kain kedua, yaitu 200 cm ditambah 500 cm. 200 cm ditambah 500 cm sama dengan 700 cm. 700 cm ini akan kita ubah ke dalam meter. Nah, kita coret-coret di sini adik-adik. 700 cm sama dengan titik-titik meter. Kita ubah, berarti 700 dibagi 100. Sama-sama angka nolnya ada 2, kita coret saja karena sama-sama dibagi. 7 dibagi 1 sama dengan 7. Berarti 700 cm itu sama dengan 7 meter. Di sini kita jawab, jawabnya adalah 7 meter. Jadi kesimpulannya panjang kain semuanya ada 7 meter. Seperti itu ya adik-adik ya caranya. Soal berikutnya supaya adik-adik lebih paham lagi. Benny berjalan kaki menuju gua. Gua tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional itu 70.000 cm. Benny ingin masuk ke dalam gua. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua? Lalu kita kerjakan bersama-sama adik-adik. Diketahui jarak gua ke Taman Nasional itu 70.000 cm. Lalu jarak masuk ke dalam gua itu 20.000 cm. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Benny sampai ke dalam gua. Otomatis kita akan menjawabnya dengan menjumlahkan 70.000 cm ditambah 20.000 cm. Nah, 70.000 ditambah 20.000 cm itu sama dengan 90.000 cm. Tapi di sini yang ditanyakan adalah satuannya meter. Maka kita ubah dulu sentimeternya ini menjadi meter adik-adik. Kita coret di sini. 90.000 cm sama dengan titik-titik meter. Berarti kita bagi dengan 100 ya. 90.000 dibagi 100. Aduh Kak, susah, pembagiannya banyak. Ingat, ada pembagian dengan angka 0 di sini. Kalau 100-nya punya angka 02, 90.000-nya punya angka 0 sebanyak 4. Jadi kita coret saja sebanyak 2 karena sama-sama harus dicoret dengan jumlah yang sama. Jadi kita coret seperti ini adik-adik. Ketemu 900 dibagi 1. Angka berapapun kalau dibagi 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti di sini jawabnya adalah 900 meter. Jadi 90.000 cm itu sama dengan 900 meter.
Kesimpulannya, jadi jarak yang ditempuh Benny sampai ke dalam gua ada 900 meter. Begitu adik-adik, mudah ya memahaminya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 4 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.